Baik, selamat siang, Ner. Selamat siang juga teman-teman. Berikut saya akan mendemokan tugas ketujuh kami dari mata kuliah Praktikum Jaringan dan Komunikasi. Dan materi ini yaitu Lab Observe DNS Resolution. Baik, untuk lebih mengefisiensikan waktu, saya akan langsung saja ke part 1, yang itu mengobserve DNS conversion of a URL to an IP address. Jadi kita pada unit A, kita akan membuka prompt CMD, command prompt. At the command prompt, ping the URL for the Internet Corporation for assign name and numbers. ICANN, atau bisa disebut ICANN, at www.icann.org. Baik, pada kita akan memping www.icann.com. Ya, hasil. Ya, next. Sudah ya, ya, sudah, sudah mirip, sudah sama. Paket yang send 4, terusnya 0. Ya, oke, next kita akan mencoba ping ini, tapi memakai IPv4. Ini sama, tapi memakai V4, seperti yang saya bilang tadi. Oke, berhasil juga. Pakai sense 4, receive 4, nggak lossnya 0. Oke, berarti berhasil. Untuk IP address-nya yang dipakai yaitu 192.0.43.22. Oke, lanjut ke C. Type the IPv4 address from step B into a web browser instead of the URL. Oke, jadi kita akan memasukkan yang ini, IPv4 yang ini, ke browser yang sering kita pakai. Yang saya lanjut saja ke code incognito, X. Ya, tidak jadi. Maaf. Atau kita bisa memakai pada ini dia. Dikarenakan laptop saya memakai IP4, makanya ini bisa dipakai. Kita advance saja. Yep. Baik, jadi berdasarkan IP yang dipakai ini, kita akan masuk pada servernya, pada websitenya ICANN Internet Corporation for Assignment. Okay, next. Where is the ICANN homepage web display without the username DNS? Kebanyakan manusia lebih gampang mengingat kata dibandingkan nomor, bukan huruf. Kalau ya, next. Bagian E, at the command prompt, kita akan memping si webnya Cisco. Oke, ping.cisco.com. Oke, berhasil. Ketika kita memping Cisco, apakah kita mendapatkan IP yang sama seperti yang dicontohkan? Baik, kita lihat. IP yang kita dapat yaitu 23.220.103.41. Dengan untuk contohnya, kita dapat IPv6 berupa IPv6 yaitu 2600.11.1408, 27.21, terus 9300. Oke. Oh, untuk pingnya IPv4 dapatkan IP address yaitu 172.130.155.192. Yang jelas berbeda dengan punya saya yaitu 23.220.133.41. Nah, ketika kita memimpin Cisco, apakah jawabannya berbeda? Ini IP address akan bergantung pada di mana saat mana kita berada. Cisco menghosting webnya pada serangkaian server mirror. Yang ini berarti Cisco juga mengupload konten yang sama persis ke server-server yang secara geografis beragam atau bisa bilang tersebar di seluruh dunia. Ketika kita mencoba untuk mengakses web Cisco, kita akan diarahkan ke server mirror terdekat. Oke, berikut kita akan mengetik IP address yang didapat untuk agar bisa melihat apakah kita akan masuk ke webnya Cisco.
Oke, let's try. Ini dia tidak berhasil. Sini juga ada pertanyaan. Situs web Cisco tidak ditap. Oke, sini juga pertanyaan. Does the web site display? Jawabannya tidak ditampilkan. Hal ini biasanya dikarenakan ada dua alasan. Pertama, beberapa server web tidak dikonfigurasi untuk menerima alamat IP yang dikirim dari browser dan beberapa tidak. Ini mungkin tidak ber, ber, maaf. Ini mungkin merupakan aturan firewall dalam sistem keamanan Cisco yang melarang alamat IP dikirim melalui browser. Ini tergantung pada web browser. Kita juga dapat mendapatkan pesan yang mengatakan bahwa koneksi tidak aman atau ada kesalahan sertifikat. Sama seperti tadi, saya akan ada dikatakan memiliki koneksi tidak aman. Oke, lanjut saja, maaf. Part kedua, observe DNS lookup using DNS lookup command on a website. Oke, jadi kita akan masuk balik lagi ke command prompt, lalu akan mengetik NS lookup, command NS lookup. Oke, ini ada pertanyaan, what is the default DNS server use? Sini tidak dikatakan, makanya ini akan default server yaitu gpon.net. Text B, notice how the command prompt change to a greater than symbol, ya, sudah berubah. Ini merupakan prompt dari NS lookup. Dari command ini, kita akan bisa mengetik tanpanya untuk melihat komen-komen yang tersedia pada NS lookup. Coba saja. Ini ada beberapa komen yang bisa dilakukan ketika kita berada dalam NS lookup prompt. Oke, next. At the NS lookup prompt, kita akan mengetik cisco.com, b.cisco.com. Oke, server gpon.net, address v80, IPv4 address yaitu 23.20 sama seperti punya saya tadi. IPv4-nya. Next. Masih ada pertanyaan. What is the translate IPv4 address? Untuk IPv4 address yaitu 23.220.173.41. Next. Apakah IP address sama seperti yang dicontohkan pada ping command? Iya. Oh, maaf. Yes. Yes. Ya, next. Another address in addition to the 172.230.155.162 IP address, ada beberapa nomor yaitu 2600 ini dan 2650.64. Ini merupakan IPv6 atau IP versi 6. Ini merupakan alamat IP yang dapat dijangkau oleh situs web. Lanjut ke D. At the NS lookup prompt, type the IP address of the Cisco web server to use file. NS lookup. Oke, kita akan mapping ini. Next. Oke. You can use DNS lookup tool to transfer domain name into IP address. You can also use it to transfer IP address into a domain name. Using the NS lookup, record the IP address associated with google.com. Oh ya, kita akan mencoba yang ini. Apakah sama? 230 155 2. Oke, untuk ini sama. Nah, name-nya akamai-technologies.com. Dan yang punya IPv4 saya itu akan sama juga. Oke, berarti sama ya intinya. Next, kita akan mapping NS lookup tool, record the IP address set with google.com. Lihat IP address dari google.com. Untuk IP address yang saya dapatkan itu 216.239.38.120. Ya. Kita lanjut pada part 3. At Alten NS lookup prompt, type set type, kita ketik set type sama max to use NS lookup to identify mail server. Ya. Kita akan mengetik set type sama max. Next. Ada NS lookup prompt type cisco.com.
Cisco. Oke, IPv4, IPv4, IPv6, IPv6, IPv4. Oke. Fundamental principle of network design is redundancy. This way, if one of the email server is unreachable, then the computer making the query tries the second mail server. Lanjut, maaf. Based upon the output above, which mail server will be contacted first when the email sent to Cisco? Untuk jawaban saya yang pilih itu RCDN mx01.cisco.com. Yang ini yang paling atas. Next. At ls prompt, type exit untuk kembali lagi ke regular PC command prompt. Oke, tekan type exit. At the PC command prompt, type ipconfig al. Config /al. Oh, berarti ke IP address yang ada pada apa yang mohon maaf dikarenakan saya tidak berada dalam lingkungan sekolah, mungkin ini bisa dicoba nanti lagi. Oke. Oh, wait. Maaf, saya salah. Oke, ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang di kampus menunjukkan. Tapi sementara saya di HTTP server 192.168.11. Oke, next. What is the fundamental purpose of DNS? Dan, like, jadi DNS pada dasarnya bertindak sebagai bukti telepon untuk internet. Jadi, DNS menerjemahkan nama dari angka. Nomor-nomor tersebut dapat berupa IPv4 atau IPv6. IPv6. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengejaran atau kata. Baik, sekali lagi terima kasih sudah menonton.